Rumah nyokap lagi main game gitu ya, lagi main game. Gue bertiga nih, tiba-tiba ini gue kaget nih bang. Jadi tiba-tiba di kuping gue ini suara kuntilanak bang. Jadi suara cewek tuh ketawa. Suara cewek ketawa bang. Jadi kedengarannya itu jauh banget. Cuma di kuping gue deket. Itu panas banget. Gue bikin kopi di kamar dalam. Gue ngerokok bang. Nah tiba-tiba tuh pas gua ngerokok itu ada selang kayak gimana bang ya, kayak 10 detik itu tiba-tiba tuh keadaan jadi gelap semua tuh bang. 10 detik gua jadi kayak gimana ya, nggak bisa gerak juga bang. Kayak wah gimana gitu, nggak bisa gerak. Dan 10 detik itu balik lagi bang, jadi kayak apa ya, wah ya udah gue nyeduh kopi lagi, terus gue ngerokok, tapi gue di depan bang, gue nungguin sambil gue ngucap gini, ayo udah, gitu kayak kemarin gue bilang gitu, kalau berani sekarang keluar, tapi gue tungguin tuh sama sekali nggak ada sama sekali, tidak ada. Nah setelah kejadian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, pada kesempatan malam hari ini nih, gue bersama narasumber yang katanya dia punya cerita dan pengalaman misteri. Saking penasarannya, gue kenalin ke lo semua Sohib malam dengan Bang Dharma. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Bang, katanya nih lu punya cerita dan pengalaman misteri nih. Saking penasarannya, kayak gimana sih Bang ceritanya? Jadi pengalaman gue ini terjadinya sih di rumah gue ya bang ya. Yang gue alamin setelah gue nikah nih. Setelah gue nikah. Jadi ya mulai muncul apa ya, maksudnya kejadian-kejadian yang belum pernah gue alami sebelumnya ya. Selama gue tinggal di situ. Karena emang gue lahir juga di situ ya? Juga ya. Jadi sih kejadian anehnya juga kejadiannya bukan di malam hari doang bang, di siang juga gua ngalamin kejadian itu juga gitu. Jadi nggak hanya malam hari aja? Nggak cuma malam hari bang. Terus? Jadi pernah tuh waktu itu siang waktu posisi gua libur nih bang, gua kan nonton TV nih di depan, nonton TV di depan. Gue tiba-tiba tuh denger di dalam kamar gue itu ada suara lemari habis dibuka ditutup bang. Terus? Jadi kayak ada yang dorong gitu bang. Padahal itu kosong nggak ada siapa. Gue sendirian. Terus? Bini gue kerja, anak gue di rumah nyokap gue di depan. Jadi kan rumah gue itu modelnya kayak di belakang nyokap gue gitu ya. Iya. Jadi dempet. Tiba-tiba gue kaget, gue lagi nonton TV, ada yang nutup lemari itu bang, kenceng banget itu suaranya, nggak bisa coba dia beraniin aja sih ya, orang karena siang juga, gue cek ke dalam, kok nggak ada apa-apa gitu, maksudnya nggak ada yang kayak lemari lagi kenapa, terus ada binatang apa, nggak ada itu bang. Ya di situ sih gue tetap berpikirnya positif ya bang ya, nggak ada pikiran macam-macam karena memang belum pernah ngalamin sebelumnya belum pernah ngalamin apa-apa di situ. Cuma kejadian ini kok sering gitu bang, kayak di malam harinya nih, kayak waktu itu gue pernah nih bang ya, jadi gue bertiga nih sama temen gue nih nongkrong di depan rumah nyokap, lagi main game gitu ya, lagi main game, gue bertiga nih, tiba-tiba ini gue kaget nih bang, jadi tiba-tiba di kuping gue ini suara kuntilanak bang, jadi suara cewek tuh ketawa, suara cewek ketawa bang, jadi kedengarannya itu jauh banget, cuma di kuping gue deket, itu panas banget tuh, gue kaget, gue langsung dong ya, gue karena gue posisi bertiga, gue kaget, ternyata temen gue yang sebelah ini juga
dia nggak denger bang. Jadi gue main lihat-lihatan. Terus gue tanya, lu denger? Emang lu denger? Dia nanya balik ke gue, ya gue denger. Lu denger juga? Iya. Nah terus posisi teman gue ini yang satu, dia nggak denger bang, nggak denger. Terus dia nanya, denger apa sih? Katanya gitu. Gue bilang, emang lu nggak denger? Enggak denger. Lu nggak denger? Kayaknya lu denger. Oh yaudah, lupain aja. Udah tuh bang, gue tetap lanjut lagi. Dan selang beberapa lama tuh sekitar 1 jaman lah ya, gue lanjut main lagi bertiga. Tiba-tiba kaget nih bang, soalnya kan gue dengerin musik setel di YouTube ya, di YouTube. Tiba-tiba musik gue tiba-tiba mati bang, tiba-tiba ada yang mencet kayak pause gitu ya, kayak berhenti. Nah gue kaget aja dong, gue langsung ngomong, lu matiin musiknya? Enggak, lu kali? Enggak, gue dari tadi di sini. Udah mulai nggak jelas nih, udah mulai aneh nih. Kata temen gue, udah ya bubaran aja, kata temen gue gitu kan. Yaudah bubaran, yaudah bubaran tuh bang. Gue masuk ke dalam rumah, temen gue pada pulang. Tapi di situ gue janggal banget nih, kayak kok aneh gitu ya. Kenapa ya? Kok sering kejadian kayak begini gitu ya. Nah ya gue tetap berusaha berpikir positif terus tuh bang. Nah tiba waktu itu jadi gue kerja nih bang, gue kerja pulang itu sekitar jam 7-an tuh bang sampai kantor. Gue diajak nongkrong lah sama teman-teman gue nih ya, diajak nongkrong sama teman-teman gue sampai sekitar jam 11-an bang. Nah pas kita mau bubar nih, kita mau balik, ada temen gue ini pas mau pulang bareng, temen gue bilang, bang anterin gue ngapain? Kencing? Ya elah tinggal kencing doang gitu. Gue bilang gitu. Masa nggak dicuci bang? Ya elah, udah di situ aja nggak apa-apa, nggak bersih katanya. Udah itu kan ada kamar mandi, udah cuci aja di situ. Gue bilang gitu. Cuma dia bilang, ayo dong bang, temenin, gue takut. Ya elah, takut apa sih, orang kamar mandi di luar juga kan ya. Memang posisi kantor gue itu lahan parkirnya gede bang, jadi kayak kebun gitu ya. Tapi dia tetap maksa nih bang, ayo bang anterin gue bang. Ya elah, kan emang namanya Ambon ya. Ya udah mon, situ aja, nggak ada apa-apa kok. Kalau ada apa-apa lu tinggal teriak aja. Enggak bang, gue takut bang. Udah sini bang, temenin gue. Ya elah, gue bilang lu di situ, gue di sini. Kalau ada apa-apa tinggal teriak, ntar gue makan sekalian. Gue bilang gitu tuh bang. Nah, udah selesai dia di kamar mandi, gue pulang ya bang, tanpa berpikiran itu bakal terjadi hal-hal yang nggak gue ini ya, gue pengen ya. Gue habis nganter dia, gue pulang tuh bang. Pas posisi gue pulang, sampai di rumah, gue buka pintu, ternyata anak sama istri gue lagi tidur bang di depan TV. Udah ketiduran, gue pengen bangunin, suruh pindah, kasihan juga. Nah udah dong, gue di situ langsung beres-beres ya. Namanya baru pulang kerja, bersih-bersih, cuci kaki. Nah terus gue bikin kopi doang. Gue bikin kopi di kamar dalam, gue ngerokok bang. Nah tiba-tiba tuh pas gue ngerokok itu ada selang kayak gimana bang ya, kayak 10 detik itu tiba-tiba tuh keadaan jadi gelap semua tuh bang. 10 detik gelap. Gue jadi kayak gimana ya, nggak bisa gerak juga bang. Kayak wah gimana gitu, nggak bisa gerak. Dan 10 detik itu balik lagi bang, jadi kayak apa ya, jadi udah kembali lagi nih normal. Cuma yang kagetnya gue, ternyata di depan gue itu ada cewek dulu. Nah ini bang, ini kan ngebelakangin gue nih. Posisi dia ngebelakangin gue penasaran dong. Gue juga ada pikiran, ini nggak beres nih pasti. Karena bini gue posisinya juga di depan kan, gue tahu. Gue berusaha tetap positif nih ya, tetap berpikir positif, dan gue coba beranikan diri. Gue pengen manggil dia gitu ya. Pas gue pengen manggil dia begini, tiba-tiba kepalanya nengok. Posisi badannya masih lurus bang, jadi kepalanya dia nengok ke arah gue. Di situ gue kagetnya bang, itu mukanya rata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, itu cuma mata sama alis aja. Matanya pun begini bang, sipit ke atas gitu. Itu bener-bener hidung nggak ada, mulut nggak ada. Itu gue kaget tuh bang. Tapi gue nggak langsung teriak gimana. Itu cuma
sebentar tuh bang, cuma paling 3 detik dia ngeliatin gue, udah langsung gue sadar. Gue bangunin bini gue tanya, itu tadi di dalam ada ini gue ceritain kan, cuma bini gue ya berusaha meyakinin gue kalau itu cuma mimpi. Oh ya udah tuh bang, gue ya udahlah, mungkin istri gue bener juga kali ya udah. Dan besoknya gue pulang sekitar jam 9 tuh bang, jam 9 ya gue ada rasa penasaran dong ya, kayak karena kejadian kemarin tuh ya. Jadi gue coba, wah ya udah gue nyeduh kopi lagi, terus gue ngerokok, tapi gue di depan bang, gue nungguin sambil gue ngucap gini, ayo udah gitu kayak kemarin gue bilang gitu, kalau berani sekarang keluar. Tapi gue tungguin tuh sama sekali nggak ada sama sekali, tidak ada. Nah setelah kejadian itu seminggu dari situ gue ngalamin kejadian yang hampir sama dengan cewek yang tadi gue lihat bang, tapi dengan anaknya bang. Dia di mana tuh posisi? Itu posisi di kamar gue lagi, posisi sama. Jadi gue kayak posisi tidur, tapi gue sadar gue ditarik tuh sama anaknya bang, di tangan gue ya, ayo ikut mau gitu. Gue liatin anaknya, pas gue lihat ternyata itu ada cewek yang kemarin gue lihat tuh sambil gandeng anaknya. Gue kaget dong ya. Itu ditarik, bener-bener ditarik. Gue langsung istighfar bang, astagfirullahaladzim. Gue langsung bisa bergerak, gue langsung bangunin bini gue bang. Ini udah gak beres nih, gue bilang gitu. Gue cuma berpikir kok kenapa ya, kok makin lama kok di sini kok makin ada apa ya, kejadian-kejadian aneh nih. Sebabnya apa gitu ya. Nah setelah kejadian itu ada sih bang, ada selang berapa, sekitar 3 bulan itu gue nggak ngalamin kejadian itu lagi. Nah 3 bulan dari situ jadi gue disuruh sama nyokap sama bokap gue itu pindah ke agak depan bang rumah gue posisinya. Jadi yang posisi rumah gue yang tadi gue tempatin itu mau ditungguin sama orang, mau dikontrakin gitu bang. Nah jadi otomatis kan gue jadi pindah tuh bang, gue pindah ke situ. Ya gue pas pindah ke situ sih gue nggak ngalamin kejadian apa-apa ya, cuma ya gue berpikir sih emang di posisi di rumah yang sekarang ditungguin sama yang orang baru ini memang agak beda bang, hawanya agak beda. Nah tiba di suatu sore nih bang, gue kebetulan lagi ngopi di depan nih posisi libur. Nah itu ada yang nempatin rumah gue itu tuh bang, ngobrol sama gue ngopi. Iya ya, gue nanya dong ya, mas gimana, pernah diliatin apa, gue bilang gitu kan. Dia bingung, kok abang tahu? Enggak, saya nanya doang. Emang situ pernah ngalamin apa di selama tinggal di sini? Dia cuma bilang gini, abang mau tahu dari mana? Enggak, saya sih nggak tahu, cuma saya pernah ngerasain aja. Saya bilang gitu. Cewek ya, saya bilang gitu, sama anak kecil. Dia langsung nyengir bang, ngisaratin gitu ya. Kok abang bener tahu? Saya pernah ngalamin sih, saya bilang gitu. Iya bang, bener saya juga ngalamin. Posisinya kayak mimpi, tapi nyata gitu bang. Iya. Iya, terus gue, gue kata temen gue itu sih, kata yang sebelah gue rumah itu, ya dia cuma bilang, tapi sih bang nggak jahat katanya gitu. Dia cuma memang kayak model kenalin ya, gitu. Nah, udah dari situ sih, ya gue udah nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian hal-hal yang aneh-aneh lagi sih ya. Cuma gue nggak tahu sama si yang penunggu rumah yang itu, gue nggak pernah nanya-nanya lagi ya, karena gue takut musik jadi kenyamanan dia juga kan, gitu. Dan gue nggak pernah cerita sama orang tua gue sih kejadian itu, karena dan masalah yang tadi di toilet itu ada pengaruhnya nggak sih ke cerita lo ini? Waduh, gue juga kurang paham juga sih bang kalau itu. Cuma yang gue maksudnya ya gue tarik benang merahnya sih ya, memang kita ini nggak boleh sesumbar sih bang, nggak boleh ngomong sembarangan di tempat-tempat yang istilahnya baru buat kita juga gitu ya. Karena kan
memang di mana-mana kita nggak boleh sesumbar sih gitu intinya. Ya mungkin entah itu dia emang ada jelmaan yang ikut gitu atau gimana. Ada kecerobohan juga kali ya. Iya, itu sih pelajarannya. Udah dari situ gua udah nggak mau ngomong sembarangan sih itu. Oke, Sohib Malam, cukup menarik ya cerita dan pengalaman misteri nih dari Bang Dharma. Semoga dengan cerita yang disampaikan dari Bang Dharma bisa menambah wawasan misteri nih buat Sohib Malam di rumah. Dan buat Sohib Malam semua, jangan lupa tonton terus nih di channel, karena gue punya giveaway buat lo semua nih. Ada jaket nih dari Mojaku kreatif buat Sohib Malam semua. Nanti mungkin di 500 subscriber gue bakal kasih untuk 10 orang. Ini jaketnya keren banget, nanti gue juga mau coba nih. Dan buat Sohib Malam semua juga, kalau lo punya cerita dan pengalaman misteri, jangan lupa untuk kirim ke YouTube channel kita. Dan buat Sohib Malam semua juga, jaga kesehatan selalu. Akhir kata, gue Bule dan saya Dharma. Bang Dharma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.